Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman dari Iya. PKPT, dari UIN Malang dan dari Yayasan Kediri. Kebetulan dalam kesempatan kali ini dalam bincang menyapa PKPT kita UIN Malang kebetulan dapat tamu dari Yayasan Kediri. Untuk teman-teman dari Yayasan Kediri ada 2 orang rekan di samping saya. Yang pertama Mas Rekan Rama. Rekan Rama itu sebelumnya Rekan Subro. Rekan Subro dan teman saya sebelah kiri Aris. Siang ini kita akan bahas gimana sih PKPT lingkungan di Yayasan Kediri di mana nanti ada pembanding dari Mas Aris dari PKPT Malang akan lebih menyenangkan lagi kalau misalkan teman-teman dari Yayasan Kediri itu mau perkenalkan diri. Terus di PKPT itu jadi apa, terus kegiatannya kira-kira di masa pandemi terutama saat ini kegiatan apa dari Mas Bro. Oke. Terima kasih. Jadi nama saya Ahmad biasa dipanggil Rama, rekan Rama. Saya dari Gresik sebenarnya, asli Gresik. Kuliah di Kediri ngambil jurusan bahasa Inggris. Sekarang semester 6. Kelas A. Nah, kelas A nomor absen 14. Nah, nanti aja ya. Nomor 1. Untuk lanjut aja dulu perkenalannya, nanti tak. Oleh Mas ini dari Subhan Mahmud dari timnya PKPT Kediri, prodi manajemen pendidikan Islam semester 6. kalau masuk PKPT itu sendiri mulai tahun kapan? Tahun 2018. 2018 berarti waktu semester Masih semester 1. Iya, semester 1 kita masuk. Awal kan memang belum kenal apa itu PKPT, PNU. Soalnya kan dari nama sendiri, ini panjang banget ini organisasi apa gitu. Terus benderanya hijau kok ada NU-nya gitu. Akhirnya waktu itu ikut living cost. Living cost itu ya misalkan kalau ada PPAK gitu. Lah itu tujuannya memadai teman-teman yang rumahnya jauh. Jadi nggak perlu jauh-jauh PP, nggak perlu PP. Soalnya di sana nanti ya mungkin ada yang udah ngekos, ada yang udah booking kontrakan dan gitu nah. Tapi kita ikut kegiatannya PKPT ini. Dan dari situ ya mulai sedikit diperkenalkan apa sih PKPT sendiri. PKPT tapi masih dasarnya saja. Kemudian setelah PPAK berakhir itu kan mulai masuk, setelah PPAK fakultas dan jurusan itu mulai masuk kelas, kemudian itu ya diperkenalkan lagi. Ada di grup living cost itu ya udah masuk aja. Kemudian dikasih ini ada kegiatan nih, barangkali mau ikut. Saya waktu itu begini, kegiatan apa sih? Terus namanya Makesta. Oh bagi Makesta gitu. Tanya ke yang pengurus PKPT waktu itu. Wis melu wae daripada gak ikut. Pertama saya nggak mau, tapi daftar di akhirnya ya ikut. Kemudian seru juga. Waktu itu diperkenalkan juga alumni itu ya alhamdulillah bisa menyeimbangkan antara kuliahnya dan organisasinya. Jadi organisasinya bagus, kuliahnya juga bagus. Nah, seperti itu. Kalau biasa kayak gitu, jadi stigma antara kalau misalkan organisator itu nilainya lebih rendah, itu harus dihilangkan. Kalau masa sendiri sama juga dari mana? Dari Maba. Dulu gimana ya? Saya sama Mas Rama ini kan ada yang kalau teman-teman lihat tuh kok terus itu. Lebih saya kenal Mas Rama. Itu Pakistan juga sama, satu gelombang, satu kelompok. Pakistan kita terpisahkan di Lampung. Sebenarnya kita mau bareng lagi, cuma saya belum bisa. Waktu itu teman-teman yang lain aja dulu. Jadi kalau di PKPT ini Mas Ahmad di bagian ketua. Mas Saya mendampingi. Oke. Jadi luar biasa teman-teman, kita kedatangan ketua dan wakilnya dari Yayasan Kediri. Kalau misalnya di sana namanya apa sih Mas Bro? Misalnya kalau beberapa kampus kan ada yang tidak menggunakan ada julukannya sendiri. Gitu. Seperti ketua hikmah itu dari Malang, beres Malang. Kalau di PKPT ada juga
Ya nggak ada, kita PKPT aja, KPT gitu. PKPT sendiri. Yaitu kalau dosen itu bilang, udah ikut apa gitu, PKPT gitu. Udah itu cukup, udah dikenal. Kalau Mas Ari sendiri dari tahun kapan ini? Sama. Dari tahun pertama masuk, saya langsung ikut PKPT. Dari 2000 berapa? 2017. Berarti Emang itu apa ya yang mendasari PKPT itu apa? Ya waktu itu dikasih tahu waktu living itu kan ada perkenalan, sistem perkenalan. Ternyata PKPT itu seperti ini. Kemudian ada marsnya juga nyanyi. Kemudian ya intinya waktu itu diperkenalkan, intinya cuma di sinilah kalian bisa mengembangkan organisasi, ikut organisasi dan juga kuliah. Jadi kuliahnya nggak ketinggalan gitu loh. Soalnya kan dari yang lain itu kan kadang-kadang banyak ikut organisasi tapi kuliahnya kalah. Itu yang mendasari saya untuk ikut gitu. Oh ternyata keren juga ini. Nah waktu makanya setelah itu dijadikan juga alumni yang berprestasi, tapi ya organisasinya juga bagus. Ternyata keren gitu. kalau alumni yang paling berkesan buat jenengan di sana? Alumni angkatan 16. Angkatan 16. 16. Periode 17-18 itu yang paling keren. Ya dari situ diperkenalkan. Ya itu kan. Yang mengajar kita tentunya. Terus kemudian secara pendekatan kita juga dapat banyak waktu itu terkait pengerjaan makalah itu juga dibantu. Jadi cuma masalah militan. Enggak. Bahkan waktu itu kalau saya pribadi malah dapetnya yaitu makalah bagaimana cara bikin footnote, bikin apalah, bikin halaman, biar apa jadi iya materi dari PKPT seperti itu. Kalau sebelum lebih jauh, gimana sih gambarannya PKPT khususnya di Jaringan Kediri? Gambaran besar itu apa sih? Seperti apa kegiatan di sana? Oh gitu. Jadi untuk kegiatan di PKPT Yayan Kediri itu ya banyak. Kalau terhitung mulai departemen kader organisasi itu ada yang namanya turba. Turun ke bawah. Jadi kita turun ke PKPT. Kita nanti di sana sharing bareng di sana. Ada berapa PKPT? PKPT ada 3 PKPT. Yang pertama tarbiyah, kemudian yang kedua syariah dan FEB ini jadi satu. Syariah dan FEB, kemudian usuluddin dan dakwah. Tiga itu. Jadi kita tiap bulan ya kita usahakan maksimal 1 PKPT kita turbai. Kemudian ada lagi apa ya? Ya rutinan biasa gitu. Kita nanti undang materi. Kemarin sudah diundang itu dari alumni, kemudian pembina itu juga sudah. Ya kita fokus di situ dulu. Nanti yang jadi moderator ya teman-teman sendiri. Itu untuk terus kemudian insya Allah ke depan ini mau ada ziarah wali satu sekaligus studi banding. Insya Allah seperti itu sih. Untuk yang kaderisasi itu ada Lakmut, Makesta kemarin udah, kemudian ada Minggu Sehat. Minggu Sehat itu naik kegiatannya ya kita senang gitu. Senang-senang. Kondisional keluarnya. Jadi kondisional masih kita kita cari tempat dulu. Kemudian untuk departemen dakwah itu ada hotmail itu tiap 2 minggu sekali. Kemudian pembuatan watch itu kata bijak itu nanti di share di Instagram. Iya itu ada. Kemudian dakwah lagi sama kajian ubudiyah. Kemudian ada forum kajian diskusi metode cepat belajar bahasa Arab Amsilani gitu. Itu biasanya yang dari mentornya dari AKPT sendiri. Kalau mentornya kita ambil dari alumni. Kebetulan kan ada alumni pondok itu, ya alhamdulillah bisa aja dari pondok. Bisa dari alumni atau masih anggota cuma dari pondok. Iya. Itu kalau dakwah, kalau OSB olahraga seni budaya itu ada Banjari, kemudian futsal. Pokoknya berbau olahraga itu ada di situ. Nah, kemarin itu untuk kelas lembaganya di media, tim media itu ya bagian gini ya, bagian ngupload kemudian desain ya, kemudian ini semalam baru saja kegiatan itu kelas media. Jadi kelas media kita ajari bagaimana caranya ngedit. Kita pakai pertama edit kayak Twibbon, bikin ucapan. Nah, seperti yang pertama kemarin pakai Pixel Lab. Jadi semua platform dipakai. Pertama Pixel Lab, kemudian kalau sudah mobile pakai Android. Jadi pertama di HP dulu, kita maksimalin di HP. Kemudian ya kita merambah yang di
PC gitu. Ada mungkin kedepannya Corel sama Photoshop. Nah gitu. Terus jelas untuk CWPKPP-nya itu ada koordinasi, kemudian koordinasi dan rutinan biasa itu nanti. Terus kemudian ada pelatihan apa PPGD juga ada. PPGD apa itu? Pertolongan pertama gawat darurat. Sebentar, saya potong ya. Iya. Itu CWPKPP ya? Ah, Awal mula belinya CWPKPP itu gimana? Di PKPT gitu? oh gitu. Jadi awal mulanya ya waktu periode 17-18 kemarin itu waktu semester 1 kan, semester 1 sampai saya semester 1 itu ada di Kelatama, kota Kediri. Kebetulan juga dari kota Kediri baru mampu mengadakan gitu. Mengadakan akhirnya tiap PHC dan PKPT diharapkan untuk mendelegasikan gitu. Jadi kita delegasikan pertama yang nggak tahu apa sih di Kelatama gitu. Akhirnya harus ikut wae seneng. Dari apa? Dari Tahun depan. Nah, kemudian dari situ dari PKPT dikasih kuota 6 nggak salah, yang berangkat cuma 3, kemudian ya udah itu jadi kemudian di TL lah, kemudian kita perkenalkan. Jadi waktu setelah di Kelatama itu ya langsung kita perkenalkan, kita dapat skraf di situ, kita langsung perlihatkan skrafnya itu. Oh ini oren, itu oren ini. Nah, seperti itu kan mungkin skrafnya dari teman-teman. Akhirnya terus akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah 15 ya. Hampir 20 anggotanya. Kalau saya sendiri, Dan yang melatar belakangi berdirinya di PKPT itu apa? Di Karena Kampung. kalau di Malang sendiri mungkin jarang ada CWPKPT di PKPT. Ya latar belakang itu tadi dari inisiasi pengurus 17-15 itu kasih pamflet ya yang kebetulan acaranya dekat dengan Mabes, itu yang mengadakan pimpinan cabang DKC, Dewan Organisasi Cabang. Nah, itu akhirnya ya kita diberangkatkan gitu. Akhirnya ya udah dari situ makin banyak. Soalnya waktu kemarin TL-nya juga bikin di Kelatama lagi, jadi tidak lanjutnya bukan nggak main langsung di Kelatama. Jadi setelah ikut di Kelatama suruh bikin di Kelatama lagi. Nah itu langsung dapat kader, kemudian ya diproses di TL. Nah dari situ mulai ada minat, ada tahu gitu. Oh ternyata ini lembaganya itu PPN gitu ternyata semi otonom. Kemudian ya kita cari informasi. Kemarin itu ada yang di Blitar itu ada di Kelatama. Kemudian di Jombang itu ada, kita kirim delegasi ke sana. Alhamdulillah ya mau semua, dan itu ya jadi semua. Nah setelah berdirinya waktu itu kan masih 17-18 kan masih pengiriman kader. Periode selanjutnya 19-20 baru deklarasi. Setelah deklarasi itu langsung tidak lanjutnya acara terbesar yang itu perdana yaitu Fancap di KPT. Iya. Acaranya di mana? Itu di air terjun golong, air terjun tempat wisata. Nah kalau di Wing sendiri pernah dengar kan? Yang Kemarin tuh pernah mau didirikan CWPKPT. oh, Mas Ajul. Temannya. Temannya Mas Ajul. Emang gini kata anak itu, kalau di PKPT kita sendiri itu masih belum mendesak gitu. Jadi anak biar fokus ke KPT yang Betul. Ya menambahi kalau yang di PKPT kemarin ya karena kebutuhan juga. mau program mendesak. Karena kebutuhan. Jadi kayak apa namanya seringnya kita ada obrol, ada teman-teman yang suka di alam kok nggak ditawadahi gitu kan. Ya akhirnya itu salah satunya. Ya udah kita ada lembaga yang kita hidupkan Mas ya. Ya ini mungkin bisa menjadi referensi teman-teman kita PKPT di Malang yang ingin mendirikan CWPKPP di PKPT. Untuk pertanyaan nanti bisa dimasukkan di kolom komentar. Atau DM di Instagram. Dari Instagram PKPT UIN. IPPN. Nah, ngomong-ngomong soal PKPT di Yayasan Kediri, nyatanya sekarang ada berapa nih anggotanya yang aktif ataupun semi aktif? Kalau yang pengurus masuknya doang terus masih nggak ada itu gimana?
Itu kalau pengurus kemarin total yang penuh 40, yang BP lebih banyak lah ya, intinya. Nggak tahu saya kalau BP. Kalau yang penuh 40 pengurusnya, pengurus PKPT. Kalau di PKPT Tarbiyah itu sekitar 13 itu pengurusnya. Kemudian di PKPT Syariah itu ada sama. Jadi semuanya sama. Sulutin juga sama. 13-an lah. Seperti itu. Nah, untuk anggotanya yang terbaru kemarin Mangkesta itu dapat 60. Yang sudah di Mangkesta. Iya, soalnya kan terkait pandemi juga kan. Perizinan orang tua juga sulit. Terus mau main ke diri ya juga alasannya ngapain, kuliah juga online bisa di rumah kan. Ya itu Mangkestanya itu ada yang online nggak? Apa full offline? Offline full. Soalnya dari pimpinan cabang kemarin nggak boleh. Kita udah bilang ke cabang, Mas, Mbak, ini bisa kita patroli gimana? Oh, nggak bisa. Alasannya ya kalau online ya itu tadi bionya Mas Denny seminar. Ya bukan pelatihan namanya seminar itu. Hanya seperti itu. Kalau di Win gimana? Ya, sempit banget. Kayak di Win juga ya sama. Kalau di Win itu yang daftar biasanya lebih muda. Berapa bro? Hampir sama, 200-an. Jadi kalau pendaftar sekitar 200-an, nanti setelah jalan mungkin nanti agak keluar. Bukan karena malas mungkin ya, memang karena kondisi saat pandemi. Iya. Jadi fokus ke urusan masing-masing, entah masalah di rumah ataupun di kegiatan kampus itu. Soalnya di Malang juga pun sekarang masih sepi banget. Jadi ini beda jauh kalau pas lagi Malang itu. Jadi PKP ini juga belum bisa. Nah, ini menambah ya untuk yang Mangkesta kemarin. Mungkin ada jadi pertanyaan, kenapa di PKP ini mengadakan Mangkesta online, ada yang online gitu. Kan nggak maksimal gitu kan. Pertimbangan teman-teman kemarin karena banyak yang mendaftar juga kasihan juga kan, ada yang jauh juga kan, ada yang jauh, maka dikasih itu ruangnya untuk Mangkesta online. Cuma itu dengan beberapa syarat itu, kalau nggak kamu syarat nggak bisa. Dulu berapa ya? Sampai berapa? Tahun kemarin apa? Tahun kemarin? Tahun ini sama 200-an lebih. Ini kita mau memaksakan offline itu juga kasihan teman-teman juga, mereka ingin ikut. Tapi kemarin juga ada sih yang jauh-jauh dari rumahnya itu sini ke Malang. Demi Mangkesta. Nah itu kan mau untuk lakmut ke depan, kemungkinan kami nggak mengadakan lakmut online ya. Jadi semuanya full offline di tempat. Insya Allah. Kembali ke yang Kediri. Kalau acara yang paling berkesan sampai selama di Kediri yang PKP itu. Berkesan. Yang paling berkesan. Sebenarnya kalau kadang-kadang acara itu sebenarnya cuma akhirnya berkesan sehingga problem jarang ketemu terus perjalanan antara kader itu bisa disatukan gitu. Nah terus juga acara yang paling berkesan yang menurut teman-teman ini bisa akhirnya raket persaudaraannya yang paling berkesan. ini pelantikan ABRT. Kalau saya ya ketika TL2 itu apa bisa tidak lanjut 2 itu waktu Mangkesta 2 dan lakmut itu wah benar-benar keren. Soalnya di situ ya itu tuh kompak gitu loh. Kita tumpunya problem solving seperti itu. Jadi benar-benar dikasih tantangan ini gimana, kemudian terkait komitmen juga di ingat waktu itu pelaksanaannya di Gua Selomangkleng, Mojoroto, Kota Kediri. Nah prosesnya seperti itu. Jadi ya keren aja sih di situ. Kemudian ada kalau di mobil sendiri yang bikin berkesan ya ketika makan bareng. Acara utama ya. Makan bareng itu acara yang lebih spesial gitu. Karena kita makan banyak pun nggak ada yang tahu. Saya yang tertarik itu waktu kemarin saya ke KPT Kediri, itu acaranya apa ya? Itu kemarin itu Sama Mas Faris ya? Mas Sahab. Nah itu ngobrol sama alumni. Jadi itu pertamanya diawali dengan kita pikiran bareng, kemudian kita penghitungannya itu
ada istilahnya gerakan bawah tanah lah, gerakan bawah tanah, kemudian ya kita lanjut dengan ngobrol dengan alumni. Saya memang ya itu kegiatan bagus banget gitu. Kalau itu bisa kita lanjutkan sampai ke angkatan yang pertama tahun 2007, itu keren gitu. Jadi kita mulai dari yang angkatan 15, terus kemarin waktu acara Harla itu sebenarnya ngundang angkatan ke 17 periode 17-18 tapi nggak ada yang datang. Pengurusnya atau anggotanya? Bebas, pokoknya semuanya, pokoknya demisioner periode alumni angkatan. Jadi semuanya boleh hadir. Nah ternyata di situ nggak ada yang hadir, akhirnya yang kebetulan yang datang malah angkatan 19-20. Itu yang kita masukkan di situ. Jadi untuk kedepannya mungkin kita kembali lagi ke 17-18. Saya ini masih belum, ininya masih utang. Nah kalau itu selesai, kita mulai dari awal lagi, mulai dari 17-18 berarti 16-17 naik ke atas terus sampai 2007. Insya Allah seperti itu konsepnya. Nah ini yang menarik Mas Iqbal. Kan kita dari dulu kan jarak antara alumni dan kader PKPT kan lumayan jauh ya. Terutama untuk kader baru. Masalah pasif seperti itu. Nah, masalah kasih makanya. Ruang untuk bertemu itu hanya ketika ketemu alumni itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. 2 tahun. 2 tahun sekali. Itu pun kalau nggak pandemi ya. Kalau pandemi. Sekarang pandemi mulai Online lagi. Betul. Ini masih menarik ini. Karena itu tiap hari itu bukan. Konsepnya tiap 1 minggu kalau nggak salah 1 minggu sekali. Tiap 1 minggu undang alumni. Iya. Jadi juga masih gagasan baru. masih gagasan baru. Apa dari pengurus tahun ini merasakan kita ini sebenarnya punya alumni banyak. Iya. Tapi kalian kenal nggak alumni? Misalnya ada apa tamu datang, alumni nggak ada yang tahu. Wah, lewat. Sopo nggak sih? Dengan dari situ kita punya inisiasi. Wah, yuk kita katakan aja alumni kita rangkul lagi. Gitu. Nah, ini menarik nih. Karena saya biasanya dicurhati sama alumni gitu. Saya tulis kalau ke PKP itu gak ada sungkan. Nah, gitu lah. Nah itu pertama angkatan yang udah tua gitu. Mau ke PKP itu sungkan, soalnya gak Nggak ada yang kenal. Gak ada yang kenal cuma satu orang. Jadi kayak orang asing gitu. Iya. Padahal itu pelopor kita dulu ya. Nah, kalau mereka yang dulu coba meninggal lagi. Benar. Oke. Ayo kan ada lagi. Di untuk pertanyaan bisa ada nggak pertanyaan? Belum muncul ya. Kalau saya gantian nanya berikut mas. Boleh. Tadi kan dari Wih, ya, ya. dari saya juga. Karena saya sendiri masuk di PKPT yang berapa? Kalau saya sebenarnya untuk track record dari jadi nggak masuk ke PKPT. Saya itu masuk Ibnu mulai dari kelas 1 aliyah, madrasah aliyah. Kebetulan saya dulu di Maharif. Dari rumah. PK berarti. Jadi sudah diklatnya sudah PK. pengurus PK. Pengurus PK terus waktu itu juga sempat masuk ke pengurus Sabang atau akhirnya terus akhirnya lepas lagi karena pindah ke Malang. Karena dari situ saya di Sumatera. Nah baru sekitar 2017 ini masuk kuliah itu semester 1 sudah daftar PKPT. Tapi kebetulan daftarnya dari UIN di Unisba Astaga. Makstanya ya? Makstanya. Akhirnya masuknya di UIN. Loh, tapi kok bisa? Bisa jadi. Kok bisa? Enaknya di Malang Raya itu, jadi hubungan antara PKPT itu sangat erat. Heeh. Kadang-kadang bahkan Kurnia dari UM dan Kurnia kan dia itunya diklatnya di UIN. Terus juga banyak misalkan di UIN itu yang mau daftar PKPT sudah soal misalnya sudah itu pendaftarannya. Nanti bisa Dioper lagi. dioper di Wisma. Cuma nanti itunya kartunya itunya dari UIN. kartu anggotanya. Bentar. Kan ini menarik nih sebenarnya. Soalnya kemarin saya dengar itu dari salah satu rekan di Malang, siapa kemarin? Rekan Riza. Nah itu bilang, kan tanya, Mas kalau di Malang gimana sistem kaderisasinya? Ya kalau di sini udah nggak peduli, maupun dia udah sampai lakut, kalau pengen jadi pengurusnya PKPT Malang harus pakai status PKPT Malang. Itu benar nggak? Nah itu benar banget. Bahkan banyak kok yang misalkan sudah masuk di jajaran kepengurusan, terus akhirnya terpaksa ikut makmum lagi karena belum laku di PKPT. Nah, Iya.
Bahkan ada yang beberapa kali sudah puasa sudah punya ini, maka saya 2, 3, 4 kali. Oh, Anda belum masuk PKPD. Oh gitu. Anda dilihat lagi. Tapi misalkan gitu ikut kegiatan boleh. Maksudnya kan tetap nggak? Maksudnya kan ada apa batasnya jadi pengurus gitu kan. Kalau misalnya kegiatan bahkan dari saya dulu sebelum masuk PKPD ini, maksudnya awal-awal dulu. Kan setelah itu kan pendaftaran kan, akhirnya saya pendaftar sudah ikut kegiatan. Ada hataman gitu kan. Hatamannya di tempat komisariat terus tempat alumni itu dulu rutin. Sebenarnya pemilihan alumni sepertinya sekalian makan perbaikan gizi. Jadi dulu sering banget di alumni. Kalau mungkin Mas Andi bisa cerita Awalnya berproses PKPD. PKPT. Awalnya sih mengikuti pesan guru aja sih. Kan dari waktu lulus MAN dulu dipesani gitu. Setelah lulus dari MAN, dari sekolah dulu sebelumnya, kalau bisa aktif di rumah, NU mas, entah itu aktif dimanapun terserah, pokoknya. Dari setelah lulus, yang saya lihat pertama itu tempat saya berkhidmat di UI ini seperti apa ya? Yang mana? Ya saya cari dulu ya, observasi. Ya. Yang ini seperti apa, seperti apa. Nah setelah saya menemukan itu, saya tetap kembali ke PKPT. Di situ, saya waktu pertama itu apa ya? Saya menemukan sesuatu yang beda gitu di PKPT daripada yang di MAN. Karena di sini kita nggak hanya berorganisasi, kita juga berkeluarga di sini. Jadi hubungan ketika sudah lulus 4 tahun itu masih ada. Kan kalau kita aktif di tempat yang lain misalnya hanya 4 tahun kan, 4 tahun setelah itu sudah selesai. Tapi kalau di PKPT sampai kita menikah itu masih ada hubungan. Iya betul. Udah pernah bobo kemana aja? Oh iya. Banyuwangi, Jombang yang kemarin. Paling jauh. Banyuwangi. Banyuwangi. Yang kemarin di Jombang itu setelah dari PKPT Kediri nikahnya Bukres kita yang 2017 Manilna. Nah itu Keren. Ya ini ngomong ada pertanyaan mungkin bisa dibaca. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari India Bima. Kalau Ketua. tahu nih, ini ketuanya. Ketua IPP. Ketua IPP. Oh Mbak Dima. Namanya Mbak Rika Dima. Hati-hati. Saya ini banyak follower mendadak. Kalau kamu di PKPT UIN mana? Kegiatan yang paling menonjol itu apa ya? Mungkin kalau yang ini yang jawab Aris. Aris ini dari maba dulu sudah aktif di apa di PKPT. Kalau saya kan ini kayak manusia panggilan. Ternyata masa terus habis keluar lagi. Jalur khusus ya. Khusus ya. Kita lagi panggilan. Aktif di pertigaan perapatan. Panggilan. Coba yang paling Menonjol. itu apa? Kalau yang paling menonjol itu berubah-ubah setiap tahun menurut saya. Dari tahun yang dulu, kalau yang dulu tahun berapa itu? 2017 ke atas itu yang menonjol itu silaturahmi. Dari kader-kader itu kalau misalkan hari raya gitu, setelah raya gitu, silaturahmi itu mana Bukiri, di Jombang, mana ada silaturahmi. Berarti dia safari ya? Safari anggota. Safari siapa? Itu Kadang tujuannya. juga Tapi ke alumni. awalnya ke Bina ya? Jadi awal di awal itu dengan pembina, kemudian ke ya harus alumni teman-teman. Dan angkatan setelahnya itu lebih fokus ke literasi. Ya, Rasa juga. Rasa banget. Literasi. Literasinya itu terus Faiz. bicara-bicara sekali. Sampai kita Beberapa lama beberapa kali bukunya apa? Oh, Dapat berapa? menara. Menara kan? Ada lagi nggak? Kalau yang mungkin sendiri yang pribadi itu ada buku pribadi sudah yang ini sudah dicetak. Oh, alhamdulillah, mantap. Judulnya menara apa? Karya berarti. Karya. Jadi teman-teman nulis. Udah punya karya. Yang tahun 2017 itu kan menonjolnya memang di literasi. Jadi nulis. Itu versi tahun lalu. Iya.
Terus akhirnya dikumpulkan dijadikan antologi esai. Antologi. Esai. Kumpulan esai dibukukan gitu. Dikumpulkan. Kalau yang sekarang apa yang muncul? Masih belum ini. Terus ada lagi satu lagi mas. Waktu aku buku pegangan kader. Oh, buku Modul. Modulnya. Cuman itu cuma akhirnya diterbitkan di media cetak. Dia menerbitkan sendiri. Menulis sendiri. Jadi ini kan bukan mod. Ini kan kita mengkaji dulu dari apa yang sudah ada di modul dari pusat gitu. Iya. Dikaji kita sesuaikan dengan apa yang ada di KPT. Sesuaikan terus juga di masalah konteks yang materi yang wajib diketahui sama anak-anak PKPT memang. Oh iya. Karena kultur tiap daerah. Iya. Akhirnya dimasukkan di situ. Jadi modulnya ada materi wajib buat PKPT UIN Malang gitu. Nah untuk yang tahun ini gimana sih Pak? Fokusnya itu kalau kata Mas Yusuf itu ya pendidikan. Pendidikan. Jadi usaha apa? Berdiri dengan kaki sendiri. Nah, lebih tepatnya itu PKPT berusaha untuk menciptakan kegiatannya pun nanti akhirnya menghubungkan. Ya walaupun di masa pandemi ini lagi usaha produktif, seperti kayak misalkan anak literasi itu diusahakan dibuatkan forum untuk mengembangkan potensinya. Akhirnya nanti kan bisa menghasilkan dari media-media salah satunya dari itu. Juga itu juga fokusnya ke menghidupkan KKBT juga. Karena rencana dari dulu kan kemarin KKBT itu awalnya mulai tahun 2017 kan? 17. Dirintisnya emang udah lama, tapi baru kelihatannya itu 2017. Bahkan dari pengajuannya saya masih ingat itu dibawa ke konver apa? Silapil. Silapil, ya. Ada yang berangkat dengan silapil? Nggak ada, itu kita masih baru Pakistan. Iya yang dulu silapil dibawa. di Unisma kan kemarin teman. Silapilnya bukan yang di sini, kalau yang di Indonesia kan silapil. Oh, silapil. Silapil itu yang di Madura. Oh, Ya, tahu. kalau silapil yang di Indonesia. Itu banyak juga yang datang. Kebetulan saya datang yang di silapil itu. Ya silapil itu karena dekat. Nah, dekat. Walaupun masih bapak ya ikut-ikut. Jadi juga pernah usulan ke pusat untuk mengangkat PKPT diadakan, dilegalkan maksudnya. Ternyata yang masih legal kan sekarang hanya PP-nya. Itu belum. Proses Iya betul betul ya untuk wadah itu kan wadah apa namanya kader yang ada di yang semester baru sama melebarkan sayap itu juga kalau KKPT di UIN Karena ada Abdurrahman Wahid kemarin Tarbiyah Skopi kopi, Pak bulan dari 3 kami psikologi, saya nah itu terus yang Mandora, Sima Syari. Udah itu aja. Ada 4 tuh dia. Ini rencana mau nambah lagi juga ini. rencana mau ya. nambah lagi yang kopi ini. Bisa ya? Ya dilebarkan lah. Yang dibesarkannya kita Satu PKPT dan 4 PAK. Satu PKPT satu lagi. Cuman itu kita fokus kita di situ. Bagaimana caranya agar AKBT bisa mandiri. Soalnya kalau dari dulu emang masih di bawah PKBT dari acara-acaranya masih meninggal itu. Kalau tahun ini diusahakan bisa mandiri, benar-benar mandiri dari segi acara segala macam. sebelumnya sebelum akhirnya kita tutup kalau teman-teman sendiri biayain ke diri gitu masalah klasiknya itu terus cara mengatasinya itu seperti apa? Kalau masalah yang klasik yang pertama Masalah yang klasik. paling berat gitu ya dia. Yang pertama ya apa namanya ya tentu nggak aktif itu nggak aktif kemudian apalagi tambah sekarang kondisi seperti ini jadi banyak yang nggak di Kediri. Alasannya pertama satu yaitu karena COVID itu takut. Jadi ya memang nggak bisa dimungkiri ya karena apa ya dengan adanya ini kita semakin terbatas gitu loh. Tapi kita mengupayakan tetap yang terbaik gitu loh. Jadi untuk fokus kita sekarang itu ya bikin kegiatan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan kemarin hampir itu waktu Februari bulan lalu itu
hampir seminggu kita acara terus. 1 minggu full Acara terus. Sampai 1 bulan. Itu mulai hari Rabu kemarin. Rabu kemarin diawali ziarah, kemudian hari Kamisnya ada rutinan ke KPT Tarbiyah, kemudian hari Jumat itu ada khotmil serta kajian budaya, hari Sabtu kita FKD dan juga penghitungan tadi itu, kemudian hari Minggunya kita outbound. Senin masih ada lagi nambah 1, itu penggalangan dana Nganjuk. Nah intinya apa ya, kita jalan dulu aja gitu. Cara masuk seperti itu. Mungkin kita jalan dengan jalan dulu itu akhirnya banyak anggota yang tahu dengan kita juga. Ini yang paling penting, media sosial itu ya minimal sehari kita bikin stasi PKPT. Kalau Instagram PKPT_IBNU_IPPNU_IN_Kediri. Ini bisa di follow teman-teman. PKPT_IBNU_IPPNU_IN Kediri. Nah itu. Kalau Facebook ada Facebooknya juga. Ada. PKPT spasi IBNU spasi PPNU spasi IAIN Gitu. Itunya ini. PKPT yang Kediri official. ada 2 PKPT IAIN Kediri official. IAIN Kediri official. Dulu pernah ada, cuma lupa sandinya. Ya, akhirnya kita bikin Sama. baru. Akhirnya ya kalau ini bikin lagi. Bikin lagi. Yang di PKPT Win juga gitu. Dulu tuh udah ada akunnya, cuma dari beberapa pengurus akhirnya lupa gitu ya. Ini baru bikin juga. Nah itu dari masalah yang tadi itu cara mengatasinya gimana? Ya, cara mengatasinya ya tentu tetap kita keadaan kegiatan. Entah itu nanti yang datang berapa, ini ada kegiatan dulu. Terus ya lagi kita tentunya jabri. Seperti katakan rekan kemarin kita ada 2 cara. Ini yang menjelaskan kemarin waktu di kita ada 2 cara. Jadi maksudnya berfluktuasi gitu loh. Anggota nggak aktif, kemudian kegiatan cuma itu aja gitu loh. Tapi kita tetap meskipun kegiatan itu aja di dalamnya kita ada inovasi. Meskipun kayak rutinan kajian budaya itu nanti di dalamnya diselipi. Mungkin nggak kemarin harap kegiatannya kan ya tiba, kemudian hotmail, tapi di dalamnya ada inovasi. Itu inovasinya ya kita MC-nya pakai 2 bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah seperti itu yang ya mungkin bisa jadi inovasi, tapi bukan kayak inovasi kegiatan. Tapi kalau kegiatan ya mungkin bisa. Kita kemarin yang dari syariah ada wisata literasi itu intinya kalau nggak salah sih tiap satu anak itu baca satu buku, kemudian disampaikan, diceritakan, storytelling lah ke teman-temannya. Jadi semua mendapatkan ilmunya gitu di situ. Iya, karena kan semakin sering ketemu nanti akhirnya semakin paham. Iya, jadi tetap kita ada kegiatan. Itu pertama kemudian dijabri cara pelajar kemarin. Kemudian kita pakai cara NU-nya, kita doakan tiap malam. Kata Maler seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan kepada teman-teman di PKPT IAIN ya. Cara mengatasi kader yang bermasalah itu ada 2 cara. Yang pertama karena kita pelajar kan Ibnu, kita pakai cara pelajar aja gitu. Ikuti acara apa itu cara pelajar. Kemudian kalau cara pelajar masih belum bisa, kita baru pakai caranya NU. Nah, kita doakan saja. Kita doakan semoga diberi hidayah. Semoga ya sadar lagi. Saya bisa cara lagi mas. Karena saya dari manajemen pendidikan Islam. Oh siap. Sebagai pandangan manajemen, jadi kerja sendiri ya baru lama di kaderisasi kita pakai pemetaan. Jadi misalnya ada anggota yang tidak aktif, kita tanya dulu alasannya aktif apa? Karena waktu, karena tempat, karena apa? Kalau karena tempat kita pakai yang online. Jadi aja nggak ada alasan. Kalau karena waktu, kayak kemarin itu apa namanya? Ngapain satu acara, suruh datang. Itu karena waktu, kita ada yang molor-molor. Ini pemetaan dari saya. Nah, ini memang gitu sih. Tapi terus ada lagi sih cara biar apa? Semuanya itu biar ikutan gitu. Jadi misalkan di yang Kediri kemarin dapat 60 peserta, 60 anggota baru, 60 kader. Itu nanti kita langsung bagi. Pengurusnya ada berapa? Pengurus PKPT misalkan ada 40. Satu orang pegang 10. Bukan maksudnya dijabri. Iya, di mentor. Kita istiqomah di situ. Itu kalau nggak salah mereka dari masif. Jadi kita di situ ya kita harus bisa segalanya. Kalau kita misalkan bahasa public speaking juga harus bisa.
bahas kaderisasi juga harus bisa. Seperti itu tuntutannya. Jadi kita mentor semuanya, dan itu diharapkan kalau kita misalkan info kegiatan ya kita jabri mereka istiqomah di situ. Tapi nggak nutup mungkin yang lain ya juga dijabri. Itu sih cara-cara yang dilakukan PKPT ini. Kalau kita tarik ulur permasalahannya kenapa kok mereka itu nggak aktif? Ya mungkin karena makasanya kurang berkesan. Karena itu yang salah satu penyebab utama gitu. Itu hasil diskusi PKPT yang Kediri juga dan juga PKPT Unisma sewaktu Makassar 1. Kita diskusi itu nggak ketemu permasalahan yang utama adalah yaitu kita Makassar mungkin kurang menarik, mungkin karena kecapean gitu. Kecapean dan selalu dituntut ini itu, jadi mereka nggak bisa lolos, nggak bisa lolos segalanya. Ini di Makassar ini merupakan kunci yang utama. Gitu. Setelah itu kalau menurut saya pribadi, ADART juga berpengaruh di sini. ADART juga berpengaruh. Soalnya apa? Kan kalau kita misalkan, ya ini sudut pandang saya yang kemarin waktu hasil diskusi dengan teman-teman itu, kalau misalkan kita beda angkatan Makassar itu juga sudah berpengaruh gitu. Misalkan kita mau kerja bareng dengan angkatan yang beda Makassar itu, ya kadang-kadang agak yang ada yang canggung seperti itu. Tapi kalau udah satu angkatan itu juga masih. Jadi ini umumnya ada dua menurut saya. Selain ada ART yang itu bisa dirubah kan, peraturan maksudnya PKPT, jadi peraturan PKPT sendiri itu nanti bisa dikatakan. Kemudian Makassar ini memang harus harus kita perhatian lebih, kita kasih perhatian lebih. Soalnya memang jauh di situ. Pandangan pertama di Makassar. Iya, Makassar. Kalau kita panitianya keren, nggak jadi ini. Terus juga tindak lanjutnya juga harus beruntun. Follow up-nya juga harus beruntun. Kemudian apa ya? Ya kita tujuannya ya kita mengomongkan mereka. Misalkan kita dapat 60 kemarin, ya kita kelompok antar kegiatan sendiri, mencari AFP sendiri, usul tidak sendiri seperti itu. Kemudian kita jadikan satu, kemudian suruh bikin kegiatan. Nanti kita di situ juga ikut apa maksudnya ikut? Ya kita jadi peserta mereka, membaur jadi satu lah intinya. Kalau misal pesertanya kan panitianya dari mereka, dari peserta dari panitianya, yang panitia Makassar, pengurus dan juga anggota PKPT yang udah lama, itu juga jadi peserta. Kita balik lah intinya, dan itu sangat efektif. Kemarin kita coba di TL2. Jadi yang panitia sebelumnya waktu Makassar, nanti pas mau dia gantian jadi. Iya, jadi peserta. Intinya ikut memprovokasi teman-teman yang peserta TL itu, yang dari peserta Makassar itu. Tapi provokasi. Itu acara kita acara. Itu kemarin itu. Kebetulan kalau kemarin TL2 itu kita seminar public speaking dan juga mars dan paduan suara. Nah di situ ya kita maksimalkan, ya kita provokasi mereka misalnya dari pematerinya gitu. Kita langsung wah ini gini, nah ini seperti itu. Kita ikut meramaikan, jadi mereka itu biar nggak bosan gitu. Dan itu bisa membangun kedekatan gitu di situ. Nah ini Mas, membangun kedekatan. Kan kadang membangun kedekatan itu saling dekatnya jadi. Ini terjadi kadang mengurus kan. Pernah nggak terjadi seperti itu? Loh, enggak ini tahun sekarang nggak tahu. Mungkin ada Beberapa bonus sih itu. Ya bonus, cuma kita nggak anggap itu sebagai apa ya, hal yang luar biasa gitu. Itu adalah hal yang biasa kemarin dulu gitu. Kita menyikapinya biasa aja. Mereka kalau pengen karena apa? Selama mereka nggak mengganggu atau bisa dikatakan ya mereka saling support kegiatan, mereka ngajak satu sama lain itu kan udah cukup. Kita ajak acara. Udah makan belum? Karena kan dari dapat makan gitu. Itu fungsi sisi positifnya dari pendekatan itu ya. Selama nggak mengganggu sih nggak apa-apa. Tapi andai kata dari hubungan yang terlalu dekat itu, terus mereka ada masalah terus berpisah, kan pasti berdampak pada komunitas. Iya. Itu ada solusinya dari PKPT Kediri sendiri. Iya itu alhamdulillah kalau tahun ini ya belum kita temui seperti itu.
Kalaupun ditemukan. belum sampai ke arah situ. Jadi masih sehat lah menurut mereka. Masih sehat. Masih sembunyi-sembunyi. Tapi ya gimana lagi kalau dibilang ya mungkin benar berpengaruh kepada organisasi. Tapi mereka juga harus sadar harus bisa membedakan konteks pribadi dan juga konteks organisasi. Jadi penting ya. itu harus profesional lah gitu loh. Jadi kalau misalkan hubungan pribadinya itu ya agak bermasalah, ya jangan sampai organisasi bermasalah gitu. Itu tetap fair gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah teman-teman udah menyadari itu semua. Ya kalau kita misalkan terjadi seperti itu, solusi kita ya pertemukan gitu. Kalau sampai menyangkut pautan organisasi. Tapi kalau nggak menyangkut organisasi ya selesaikan aja sendiri dengan yang bersangkutan gitu. Bentar, ini ada pertanyaan lagi dari rekan tadi. Terima kasih ya, Bu Ketua. Ini kalau boleh tahu nih, ada proker apa yang bisa mengeksistensikan di kampus UIN Malang sendiri? Proker yang bisa menunjukkan PKPT itu apa? Mungkin yang proker yang mana ya? Kalau proker besar sih ada, seperti yang kemarin itu tablik kabar. Itu paling gede. Paling gede. Nyewa, jadi tablik kabar itu Yang katanya Marzuki itu. Ya, yang Marzuki. Itu dan juga acaranya datang kemarin. Acaranya itu di lapangan utama. Lapangan Jadi utama. semua itu tahu yang ada ternyata Ah. PKPT. Ternyata memang juga bisa mengadakan acara seperti ini sebesar di kampus. Dalam artian ya karena basicnya juga kan kayak omer, ya kan agak susah. Tapi karena akhirnya bisa, itulah cara yang menurutku yang paling besar Iya. selama ini. Kalau misalkan di PKPT sendiri biasanya ya sampai oleh 5 kampus. Mobil, Oh iya tahu. Acara apa itu namanya? NIF. National Islamic Festival. Kebetulan sekarang sudah sampai 5 kan? 6 Yang ke-6. Ya, Yang ke-6. Iya. sekolah NIF. sudah begitu. Kalau yang sudah dipublikasikan sih yang waktu NIF 4 itu sudah jadi buku malah. Jadi di acara itu bahkan satu buat buku. Itu salah satu untuk memasarkan PKPT di kampus. Kampus Tapi sendiri. dalam lingkup sekolah kaya. Oh, Kalau yang sekolah misalkan yang lokal itu dari misalkan bar, terus juga kalau Yang mingguan itu di Masta. di Masta. Jadi di Masta utama itu buat acara pasal itu. Jadi sampai orang-orang mahal itu paham. Setiap hari ini ada acara ini. Gak rutin. Walaupun yang datang nggak rutin. Ya terus tambahan sih mungkin untuk bagaimana sih biar caranya kita bisa terus eksis di tengah-tengah kampus, bahkan kalau bisa ke masyarakat. Ya tentunya peran sosial media itu sangat penting. Misalnya kemarin kita dengar curhatan dari keluh kesah dari teman-teman. Itu ada yang bilang, Mas saya itu dulu itu berharap PKPT itu bisa dikenal di kampus, terus kegiatannya banyak, sedangkan ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu terwujud gitu loh. Dan dia itu ditanya langsung sama temennya, kegiatanmu pakai toh, kok keren toh, kok banyak sekali kegiatanmu, jadi apa? Dijawab ini PKPT. Saya beruntung waktu itu, beruntung, alhamdulillah itu. Terus kita juga mengupayakan sih. Tiap kegiatan itu, yang itu targetnya pesertanya itu untuk semua untuk keseluruhan PKPT, kita buat pamflet meskipun sekecil apapun itu kita buat pamflet, terus kemudian kita up baik itu di Instagram, baik itu di WA Story, itu sangat berperan. Terus kemarin tambahan waktu ya di Mabes itu kan kebetulan ada teman-teman, mohon maaf itu dari teman-teman lain itu bilang, kita tanyain bagaimana PKPT sekarang. Oh ya PKPT sekarang aktif, kegiatannya banyak, sering upload di Instagram. Ya itu sih mungkin yang bisa dilakukan untuk menunjukkan citra, jadi benar-benar menarik gitu. Peran media itu. Peran media, jadi sangat penting. Terus dari media itu sendiri juga captionnya, kemudian secara konten desainnya itu sendiri juga harus menarik gitu. Itu sih. Terus kemarin kasih bahasa ala kayak gelai, kemudian ikit ini, ayo ikut kegiatan ini kan. Bahasa-bahasanya bahasa itu menarik perhatian. Jadi bahasa-bahasa anak muda. Oke, karena waktu ya sebelum closing terakhir mungkin pesan-pesan dari yang buat semuanya ya. Semuanya. Ini buat semuanya.
buat semuanya tahu PKPT semua. Iya. Ya buat semua PKPT di Indonesia tetap semangat dalam menjalankan roda organisasi, karena kita tahu pandemi ini tidak bisa kita hindari, karena kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, jadi harus berhati-hati dan juga tetap jaga diri, dan tetap yang penting jalankan organisasi sebaik mungkin. Itu tetap semangat, dan juga memang mungkin ada kendala-kendala sih, tapi ya tetap harus semangat, karena mau nggak mau organisasi harus tetap ada. Kalau memang bisa bikin kegiatan secara offline itu sangat luar biasa. Kalau nggak bisa ya secara online, tapi itu harus kemudian tadi kita maksimalkan peran media itu kita maksimalkan benar-benar. Untuk apa? Untuk menunjukkan eksistensi yang ada di eksistensi PKPT dan PPNU baik di kampus manapun. Dasarnya kan di sini bicara PKPT kan ya. Kalau kata rekan Denny kemarin selaku direktur PKPT itu disampaikan oleh teman saya itu PKPT itu nggak keren gitu. PKPT nggak keren. Iya. Bahkan diakui kok kalau kita misalkan kembali ke rumah kita, ke daerah kita, baik itu nanti PAC atau ranting, itu akan berasa. Saya dulu pernah dipeseni kok sama sama koordinatornya kaderisasi Kabupaten Gresik. Jadi kamu di PKPT aja dulu, cari ilmu di sana, proses sana yang baik. Ini seperti itu. Ya udah, ya di PKPT dulu aja. Kalau soalnya permasalahan di PKPT benar-benar asik gitu. Kompleks. Ya kalau kompleks ya kompleks, semuanya memang kompleks gitu. Tapi asiknya itu apa ya? Kita bisa main ke antar kampus gitu loh. Antar kampus kalau di PKPT ya mohon maaf. Mungkin kalau main ke THC lain itu kayaknya ya agak gimana gitu. Kalau kita kan antar kampus kan enak. Bos, terus kemudian teman-temannya seangkatan itu juga keren gitu loh. Terus apalagi kita dengan embel-embel mahasiswanya. Tuh yang bikin keren dari PKPT. Jadi ini PKPT keren kok. Dasarkan bagi kalian yang belum gabung silakan gabung di PKPT, PPN di kampus kalian masing-masing. Kalau dari PPN terakhir mungkin closing statement ya. Pandemi bukan menuntut kita untuk berhenti, tapi menuntut kita untuk berhati-hati dan bisa beradaptasi. Untuk teman-teman yang udah bergabung di PKPT, selamat dan selamat datang. Kalian sudah bagus mulai di sini, dan kalau bisa berlanjut setelah lulus dari kampusnya atau dari PKPT-nya, lanjutkan, jangan berhenti di PKPT, aktiflah NU, entah itu seperti apa, terserah kalian. Jangan sampai hanya fanatik di IGNU saja, lanjutkan di dunia ini, aktiflah. Biar sama sendiri. Iya dong semua. Saya ini jaga kesehatan aja. Kesehatan nomor kesehatan. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita ketemu lagi di Sapa PKPT di lain waktu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Ulangi lagi sama. Amin. Kita juga berterima kasih untuk PKPT Win Malang, ini kegiatan keren. Nah nggak tahu diundang gitu kan ya. Alhamdulillah. Yang penting ini udah ada kedekatan dari kita. Silaturahmi. Dari kami diskusi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juta. Mbak Dima ditunggu di PKPT Win. Loh, Ketua itu. DPP. Oh, dewe yo, Teri yo. Tunggu ya.